Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nazara Divasal Sabila dan rekan-rekan saya Lida Maulida, serta Maisara akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek ekonomi. Adapun tujuan dari informasi yang akan kami sampaikan ialah agar teman-teman tahu apa saja pengaruh negatif iptek pada aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita dengan demikian. Bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan menjadi leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Yang keenam, sumber daya alam yang semestinya digunakan dengan bijak untuk kepentingan jangka panjang malah menjadi sasaran eksploitasi demi keuntungan ekonomi yang cepat. Yang ketujuh, banyak pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas produksi secara lebih cepat dan efisien. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor yang terpengaruh oleh otomatisasi. Yang kedelapan, dengan adanya teknologi informasi kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan online, dan pencucian uang dapat terjadi secara lebih mudah. Kejahatan ekonomi ini tentu dapat merugikan individu, perusahaan, dan perekonomian negara secara keseluruhan. Tak hanya itu, jika ditelaah lebih lanjut, peningkatan kejahatan ekonomi juga dapat memicu kenaikan biaya penegakan hukum dan keamanan siber yang harus dikeluarkan oleh negara. Dari informasi yang kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan iptek bisa juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan berekonomi. Kita sebagai generasi muda harus bijak untuk menyikapinya. Demikian informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Nazara Divasal Sabila dan rekan saya Lida Maulida, pamit undur diri. terima kasih, sampai jumpa. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Ngerap coba. Pemerintah. Bandar lah ke ini nah, bandar Acil. Pemerintah hanya sebagai regulator. Kami sebagai apa? Pemerintah hanya sebagai regulator. Sudah tak? Pastinya digunakan untuk apa? dengan bijak. Ya nggak tahu untuk apa. Banyak karena ayah ngalir.